Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita masih terus memikirkan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa kuat penghiburan dari Tuhan. Kali ini kita akan menelusuri pergumulan Paulus yang ada di Korintus. Bagaimana ketika dia mengatakan, mengungkapkan penghiburan yang diterimanya di tengah-tengah fitnahan yang datang silih berganti menghantam dia. Fitnahan-fitnahan yang seakan-akan memojokkan dia sebagai orang yang tidak punya kualitas, sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di dalam tugas panggilan dan pelayanannya. Seakan-akan berita yang diberitakannya adalah berita yang salah. Paulus terus maju, Paulus terus bergerak tanpa pernah berhenti. Karena itu mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus dalam Korintus, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Maksudnya sekalipun dia difitnah. Lalu kita melihat ayat 7 sampai ayat 12 pengalaman pelayanannya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Saudara yang kekasih, sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus. Seperti yang saya katakan tadi, ada sekelompok orang coba memfitnah Paulus. Tetapi Paulus bukanlah seorang penginjil berbusuk hati. Jadi tidak usah heran kalau di kalangan para penginjil begitu ya, ada yang suka saling menjelekkan untuk mendapat keuntungan dari apa yang dijelekkannya. Maklum, sekarang ini banyak orang tidak mampu menunjukkan kualitasnya kecuali dengan membusuk-busukkan orang lain supaya dia tidak busuk, membodoh-bodohkan orang lain supaya dia tampak pintar. Maka saya pikir adalah panggilan dan kewajiban setiap penginjil yang sehat untuk memberitakan Injil yang sehat dengan kualitas yang tinggi, dan biarlah umat belajar untuk menilai. Sebaliknya, umat juga jangan menjadi umat yang bodoh gelap mata, tidak lagi percaya kepada Alkitab atau firman Allah secara utuh, tapi hanya percaya pada penginjil atau pengkhotbah. Itu pun salah. Adalah salah besar kalau Anda gelap mata percaya kepada pendeta Bigman Sirait. Saya tidak akan pernah bangga dan beruntung karena itu. Itu sebuah kegagalan dan kebodohan yang tidak termaafkan. Percayalah kepada Kristus Yesus Tuhan, kepada firman sejati. Mungkin saya dipakai Tuhan, tetapi itu hanya salah satunya. Saya bukan satu-satunya yang dipakai Tuhan. Nah, karena itu selalu saya ingatkan, setiap kali saudara sudah mendengar khotbah saya, ulang, belajar lagi. Belajar lagi. Ya, supaya Anda bisa mendapatkan satu keutuhan dari pemahaman ini. Nah, sekarang kita kembali. Jadi Paulus di tengah-tengah kekisruhan yang dialaminya, dia bercerita kepada orang-orang di Korintus. Bagaimana sebetulnya pengalaman pelayanan yang dialaminya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu dia mengatakan, harta ini kami punyai. Harta apa? Pengalaman bersama dengan Tuhan itu. Harta apa? Pengenalan akan Tuhan itu. Harta apa? Hidup yang luar biasa yang didapatnya karena percaya kepada Kristus. Dan itu dimilikinya di mana? Dikatakannya di dalam bejana tanah liat. Ia tidak mengatakan guci emas. Kenapa bejana tanah liat? Karena Paulus ingin mengatakan, kalau melihat kami sebagai bejana tanah liat, tentu hancur dan tidak ada nilainya. Bejana tanah liat, kalau Anda pergi ke pasar itu harganya sangat murah. Itu biasa celengan buat mainan anak-anak begitu ya. Yang hari ini bikin besok dipecahin juga tidak apa-apa. Karena gampang beli. Tetapi dia bukan vas bunga dari kristal atau bejana kristal. Dia juga tentu saja bukan bejana emas yang penuh dengan permata. No. Saya sangat suka bagian ini. Dan saya terobsesi dengan para rasul ketika mereka mampu menempatkan diri pada tempat yang seharusnya, bahwa kita ini hanya alat, bukan apa-apa. Oleh karena itu kesadaran yang penuh mewarnai Paulus justru menjadi kekuatan utama di dalam pelayanan Paulus. Karena itu Paulus berkata, kami ini cuma tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Kekuatan yang melimpah apa ini? Yaitu apa yang sudah dikerjakan dan dialami oleh Paulus di dalam kehidupannya. Nah, karena itu dia mulai masuk ke dalam bagian-bagian di mana dia mulai menjelaskan hal-hal yang sangat indah. Bukan karena diri kami,
Tapi karena kemurahan Allah yang luar biasa itu, yang memberikan kekuatan penghiburan, yang memampukan kami untuk menanggungnya. Apa? Dikatakan dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terjepit. Wow. Bicara soal Paulus ditindas, saya kira kita sama-sama mengerti. Kelompok Yahudi sangat bernafsu untuk menangkap dan menghabisi Paulus, mengingat Paulus ada dari kelompok Yahudi yang melarikan diri, yang menyangkali panggilannya menurut orang-orang Yahudi tentunya. Sehingga dia dianggap sudah berkhianat kepada Judaisme. Dan dia justru menjadi musuh besar Judaisme, karena dianggap bisa membahayakan Judaisme. Mengingat Paulus memang orang yang jenius, orang yang luar biasa. Jadi secara intelektual dia punya pengaruh besar kepada kelompok Judaisme. Kalau orang ini keluar, nanti bisa banyak orang dari Judaisme keluar. Oleh karena itu, sangat strategis. Sekali lagi, sangat strategis untuk menghabisi Paulus. Dan agama, seringkali saya katakan agama sebagai institusi selalu menjadi pusat malapetaka. Ya, karena itu hati-hati, jangan sampai engkau beragama tidak bertuhan. Tapi belajarlah bertuhan dengan utuh. Dan agama itu biar menjadi bagian pengaplikasian imanmu. Dan biarlah orang semakin mengerti di dalam hubungannya dengan Tuhan, semakin baik di dalam beragamanya. Jangan mengukur kegiatan agamamu sebagai hubunganmu dengan Tuhanmu. Jangan mengukur aktivitasmu, tapi kualitas batinmu, imanmu. Jadi kita kembali lagi. Paulus berkata apa? Dalam segala hal kami ditindas. Iya, dia ditindas oleh kelompok agamawan. Orang-orang Yahudi, dia diuber-uber. Ya. Berkali-kali dia sampai mengatakan, aku diuber-uber seperti menyamun. Pernah diturunkan dari keranjang supaya diselamatkan. Jadi Paulus ditindas, yes. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak terjepit. Itu tidak membuat Paulus lalu terjepit, artinya tidak lagi bisa bergerak. Kemudian diam saja dan menyerah kepada realita yang ada. Tidak. Dia terus bergerak secara luar biasa oleh tuntunan pimpinan kuasa Allah. Sehingga dari satu penindasan dia bergerak. Lalu muncul lagi penindasan lain, dia bergerak. Pergi ke satu tempat lain lagi, dilemparin. Bergerak dan terus bergerak dan terus bergerak. Ini luar biasa. Jadi semangat kekristenan bukanlah semangat yang cengeng. Sebuah penindasan membuat kita tidak lagi mampu bergerak. Semangat kekristenan bukanlah sebuah semangat yang takut kepada sebuah ancaman, tidak lagi mau menyatakan kebenaran. Anda boleh takut terhadap ancaman kalau ancaman itu muncul akibat kesalahan sendiri. Tapi jikalau karena kebenaran, jangan pernah takut, karena itulah sebuah penghormatan dan kehormatan yang bisa kita dapatkan. Nah, ini tolong dipikirkan baik-baik. Oleh karena itu, Paulus tidak pernah terjepit sekalipun dia tertindas. Ia terus bergerak, dan bergerak dengan cara yang luar biasa. Selesai? Tidak. Sampai-sampai kemudian dia mengatakan lagi kepada nada yang lebih naik. Ketika dia mengatakan, kami pun sampai-sampai habis akal, namun tidak putus asa. Saudara memikirkan kalau orang sudah habis akal, gak tahu lagi apa yang mau dibuat. Ya ujungnya pasti satu toh. Ya putus asa karena habis akal. Habis akal ya putus akal. Maka itu jadi putus asa. Karena tidak lagi ada yang bisa dipikirkan. Tidak ada lagi satu akal pun, satu ide pun untuk bisa lanjut ke depan mau apa. Jadi sudah mentok istilah kita. Sudah gak ada sesuatu yang bisa dipikirkan. Sudah tidak ada sesuatu yang bahkan bisa dibayangkan. Tidak ada ide, tidak ada akal. Jangan bicara tidak ada alat ya. Kadang-kadang kita punya akal untuk mau melakukan sesuatu, tapi tidak punya daya, tidak punya dana. Ini bukan saja daya atau dana, idenya saja pun sudah tidak ada lagi. Akalnya pun sudah tidak ada lagi. Maka mestinya wajar kalau kemudian dia putus harap dan kecewa kepada Tuhan. Tetapi Paulus berkata, kami habis akal, tapi tidak putus asa. Mengapa? Kembali saya harus menegaskan ada sebuah jawaban yang hebat. Penghiburan yang absolutely datang dari Tuhan kepada umat kepunyaannya. Justru disinilah keunggulan kekristenan itu muncul. Semangat kita sekarang memang menjadi semangat yang agak aneh sekali. Kita ini sekarang semangat berkutat kepada semangat bagaimana menerima limpahan-limpahan kepuasan diri. Sehingga berkat dan penghiburan Tuhan kita terjemahkan sekedar. Sekedar dan sekali lagi sekedar. Sakit sembuh, gak punya uang, dapat uang. Saya akan ulang-ulang dan ulang-ulang bagian ini. Lalu kalau kita tertimpa musibah, tertimpa kesulitan, apalagi kalau sampai habis akal, maka kita akan mengatakan ada kutuk yang datang. Sakit tidak sembuh, katanya kutuk. Hidup miskin karena jujur, katanya kutuk. Heran sekali. Padahal banyak orang kaya karena koruptor. Dan banyak orang sehat penjahat.
Saya tidak ngerti mau dibawa kemana orang Kristen. Tetapi awas jangan salah paham. Itu tidak berarti Tuhan tidak bisa menghiburmu melewat kesembuhan. Bisa saja. Kalau tidak punya uang dia kasih uang, bisa. Wong Tuhan kaya kok, wong Tuhan tabib kok, begitu kan. Tetapi kalau karena sakit, kau rasa terhibur. Tidak punya uang, dapat uang terhibur. Seluruh dunia pun begitu. Naik kelaslah, saya suka katakan begitu. Jangan di level bawah terus. Naik kelaslah. Bagaimana naik kelas, Pak? Oh, begini. Kamu ditindas. Ya, tapi tidak terjepit. Kamu habis akal, tetapi tidak putus asa. Is the best Christian. Wah, hebat sekali. Ini kualitas Kristen yang perlu kita bangun. Jujur saja kita. Siapa manusia yang tidak punya masalah? Penipu pendeta kalau bilang percaya sama Yesus, kau pasti tidak punya masalah. Omong kosong itu. Percaya pada Yesus, kau bisa melewati masalah. Itu janji Alkitab. Mung Yesus sendiri silih berganti kok masalahnya. Nah ini yang ngomong ini Paulus, Rasul, berganti masalahnya. Saudara mau melawan Paulus. Tetapi memang zaman sekarang ya kacau. Demi kepuasan telinga jemaat yang memang seringkali mau dipuas-puaskan, akhirnya berita kebenaran dikorupsi, dirubahlah demi market. Ini jadi bahaya. Karena itu saya sangat respect, sangat bangga kepada gereja-gereja yang menjaga kebenaran secara utuh sebagai sebuah kebenaran yang utuh. Jangan dicuplik kiri kanan. Ya. Seperti saya katakan tadi, bisa jadi Anda sakit disembuhkan. Anda bahagia, tapi awas, bisa juga tetap sakit, Anda tetap bahagia. Karena kebahagiaan bukan soal sembuh atau tidak sembuh, tapi soal hubungan dengan Tuhan, penghiburan yang utuh itu. Jadi, orang Kristen harus tangguh bisa melewati berbagai pergumulan, persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan. Jangan takut. Selesai? Tidak. Apa dikatakan lagi? Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Sekarang sampai aniaya, sampai pemukulan. Ya, Paulus pernah menerima hukuman cambuk. Jadi bukan saja sekedar sebuah penindasan di mana ruang gerak dipersempit, tapi sudah aniaya menyangkut kepada fisik. Belum lagi aniaya-aniaya yang lain yang diterimanya. Tetapi apakah kemudian karena aniaya itu lalu dia sendirian? No. Masuk penjara dia sendirian? Tidak. Dia merasa tidak pernah sendirian, bahkan dalam penjara ketika dia betul-betul sendiri pun dia tidak sendirian. Ini yang hebat. Kenapa? Karena dia merasa betul kehadiran Allah dalam kehidupannya. Sementara kita seringkali aneh. Kita selalu berkata beserta Allah, tapi takut kita luar biasa. Kita berkata beserta Allah, tetapi cengengnya kita luar biasa. Kita berkata beserta Allah, tapi tidak berani menerima kesulitan, kepahitan, pergumulan dalam kehidupan. Jangan gitu dong. Kalau kita beserta Allah, teguhkan imanmu, jalan bersama Tuhan. Biar dia menuntun membimbingmu karena dia bersamamu. Bukankah itu kepercayaanmu? Bukankah itu imanmu? Berjalanlah bersama dia. Maka ia akan menghiburmu, menguatkanmu, meneguhkanmu, dan engkau akan mendapatkan hal-hal yang penting di dalam kehidupan. Yang menjadi bagian yang menyenangkan hidupmu. Wow, Tuhan sangat baik. Tuhan luar biasa baik. Dia menghibur kita dengan cara-cara yang luar biasa. Yang ekstra yang tidak tergayangkan oleh kita. Karena itu saya sekali lagi ingin berkata, di mana engkau, apa pergumulanmu, apa persoalanmu, lihat kepada Tuhan. Jangan terus-menerus menangis di dalam kecengengan dan keputusasaan. Karena tidak pada tempatnya orang Kristen putus asa, sekalipun dia kehabisan akal. Engkau tidak perlu merasa sendirian, sekalipun engkau teraniaya, Tuhan menyertaimu. Rasul masuk penjara. Ingat kalimat itu. Apalagi kayak kita gini. Mestinya wajar kita di penjara, kurang baik dibandingkan Rasul kok. Tetapi kenapa kita tidak di penjara demi kebenaran? Saya selalu suka mengatakan kelas saya belum nyampe kayak kelas Paulus. Tuhan tahu. Saya masih enak-enak aja ini. Ya. Kelasnya jauh. Karena itu camkan, karena itu pikirkan baik-baik. Mari kita lihat lagi apa? Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini Paulus berbicara tentang bagaimana pengalamannya terdampar dengan kapal. Waktu dia mau pergi ke layanan, kapal pecah. Jadi pelayanan boro-boro disambut. Boro-boro dapat berita bagus. Yang ada badai menyambut dia, menghantam dia, pecah kapalnya. Terdampar di pulau. Tapi apa yang terjadi? Tidak binasa. Ya, binasa itu adalah pengertian mati yang sia-sia, begitu maksudnya ya. Mati tidak terhormat. Tetapi dia tetap hidup.
tetap ada untuk menyuarakan kebenaran itu. Sehingga dia punya hidup yang sangat bernilai. Sehingga berbagai kesulitan yang dialami tetap. Sehingga kepahitan demi kepahitan, pergumulan demi pergumulan, penindasan demi penindasan, aniaya demi aniaya yang dijalani, dilewati oleh Paulus. Apa kata Paulus? Tidak mengapa, karena kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Apa maksudnya? Kematian Yesus dalam tubuh kami dibawa itu apa? Yaitu kesulitan itu, kepahitan, kegetiran yang harus dialami karena salib itu. Tetapi awas, supaya apa? Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Kenapa? Lah iya, karena dengan kematian, penindasan, penganiayaan, kesulitan, dihempaskan, dialami. Tapi mereka tetap solid. Mereka tidak pernah lari daripada iman itu. Maka nyatalah di tengah-tengah hempasan, yaitu kematian Kristus tadi, pergumulan tadi, Kristus tetap hidup karena mereka tetap setia. Mereka tidak meninggalkan Yesus. Itu maksudnya. Sederhana kan? Hebat tapi kan? Luar biasa kan? Maka kuasa Kristus itu aktual dalam kehidupan orang. Tidak sekedar diteriakkan. Banyak sekali sekarang orang ngaku ini saya nabi, saya rasul. Tidak ngerti kita hasilnya apa. Tidak satu pun mengalami seperti kayak Paulus. Kalau betul rasul. Atau orang-orang yang punya pergumulan hebat seperti Yeremia. Kalau memang nabi. Mestinya semua orang cukup rendah hati menyadari. Kita hanya dipanggil menjadi orang-orang yang memberitakan firman itu seperti yang dikatakan oleh Petrus, kita imamat bangsa yang terpilih, imamat rajani yang dipanggil keluar mengabarkan suara itu. Kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan Kristus sebagai penginjil, sebagai gembala ataupun guru-guru agama. Jabatan mulia, kenabian yang sudah selesai di PL untuk menyuarakan, menubuatkan kedatangan Kristus sudah digenapi dengan berita para rasul yang kemudian mendirikan gereja Tuhan. Nah, kita memaintain ini bagiannya. Siapa sih kita? Apa kelas kita? Iya kan? Nah, kalau rasul yang lebih tinggi, lebih hebat dari kita, dan kita tidak mungkin jadi rasul karena rasul sudah selesai. Mereka sudah mendirikan gereja. Mereka sudah menetapkan apa yang bersama gereja itu Injil yang kita pegang ini. Maka kita cuma meneruskan semuanya. Mana kita bisa gantikan peran mereka? Karena semua sudah ada. Apalagi yang mau ditambah? Nah, mau bikin bingung lagi. Untunglah Wahyu mengingatkan kita, jangan tambah, jangan kurangi lagi. Nah, kalau mereka, orang-orang yang hebat itu, rasul itu, mengalami malapetaka, mengalami kesulitan dalam pelayanannya. Nah, kita kan wajar ya. Anda difitnah di gereja, difitnah dalam pelayanan, Anda diomong ini, diomong itu. Jangan buru-buru mundur dong. Maju terus. Kalaupun mundur, biar tukang fitnah itu yang mundur, jangan kau. Maju terus. Jangan berhenti. Semangat tinggi. Ya, bukan Anda yang mundur, yang tukang fitnah itu suruh mundur. Maju terus, karena itu harus di situ. Untuk itu engkau maju mengalami kematian Kristus. Tetapi engkau akan menang. Nyatalah kehidupan Kristus dalam dirimu. Maka dikatakan apa? Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Jadi ini penjelasan kepada ayat yang sebelum ayat 10 tadi. Jadi bagaimana mereka terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus, artinya kesulitan, kegetiran yang harus mereka hadapi. Pergumulan. Ya. Kenapa? Supaya tadi kesaksian itu nyata dalam diri kita. Bagaimana Anda katakan Anda tahan lapar kalau tidak pernah lapar? Bagaimana Anda katakan Anda kuat tidak pernah angkat beban? Kan begitu. Angkat beban jadi orang tahu, dia kuat loh, bisa 50 atau 100 kilo. Jangan makan seminggu orang tahu Anda kuat. Tahan lapar loh dia. Kan begitu, saudara. Ini penting. Tapi kita ini aneh sekali. Ada pergumulan sudah lari, kita nggak karu-karuan. Persoalan dikit kita sudah marah-marah sama Tuhan. Lah bagaimana orang tahu Kristus hidup dalam hidup kita? Ya. Karena sedikit persoalan saja kita sudah marah. Lihat penghiburan Tuhan. Jangan tangkap berita yang salah dan berita yang bodoh yang membuat kau tidak kuat di dalam beriman kepada Tuhan. Jangan salah mengerti firman Tuhan karena kau mendengarkan firman yang diberitakan dengan cara atau pikiran ataupun mungkin motivasi yang salah. Ya. Makanya Paulus bilang ayat 2 itu kan. Kalau pasal 4 saudara perhatikan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini etika di dalam penginjil. Jadi Paulus siap dibedah, siap diuji mana yang salah. Dan dia tidak licik untuk mengambil keuntungan dari pemberitaannya. Wow.
sangat mengagumkan. Luar biasa sekali. Camkan dan pikirkan itu, saudaraku yang kekasih. Ya. Maka akhirnya dikatakan apa oleh Paulus, maka dengan demikianlah maut giat dalam diri kami. Tetapi kami hidup giat di dalam kamu. Wah, jadi maut seakan-akan menghantam mereka yang memberitakan Injil. Tetapi kemudian bagaimana hidup itu nyata di dalam mereka yang menerima Injil. Karena mereka mulai melihat kuasa hidup itu mengalir. Kiranya saudara kita terpanggil menjadi alat Tuhan yang tangguh. Maka engkau yang menghadapi persoalan pergumulan, lihat, itu sebagai sebuah kehormatan, momentum yang Tuhan berikan untuk engkau nyata dilihat orang bahwa di dalam dirimu Yesus hidup. Karena itu jangan marah dong kalau Tuhan memberikan respect padamu. Kan begitu tuh, kita terhormat. Dan jangan pernah takut. Saya selalu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Paulus juga dalam Korintus. Pencobaan yang datang pada kita tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Ketika kita merasa itu melebihi batas kemampuan kita hanya karena satu hal. Kita tidak menyadari lagi kematian Kristus itu. Dan kita tidak lagi bergantung pada kebangkitannya. Sehingga kuasa dalam kematiannya bagaimana bisa menerima penyalipan itu tidak ada pada kita. Maka akhirnya kuasa kebangkitan gema kemenangan itu juga tidak kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana orang tahu kita adalah umat kepunyaannya? Karena itu periksa dirimu baik-baik. Dengar berita, khotbah yang baik-baik. Firman yang sehat. Bukan yang diberitakan dengan licik. Biar Tuhan saja yang dipermuliakan. Bukan dirimu, bukan diriku. Segala penghiburan datang dari Dia, juga bukan dari aku. Aku hanya alatnya yang akan berdoa untukmu, untuk menjalani hari-harimu. Tuhan memberkatimu. Selamat terhibur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika kami melihat bagaimana para rasul-Mu sangat luar biasa. Di tengah-tengah berbagai kesulitan yang begitu menggebu-gebu datang silih berganti, menghantam seluruh sendi kehidupan, mereka tetap bergantung dan percaya padamu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, tak ada hal yang membuat mereka gentar, kecuali gentar kepada Engkau, Pencipta yang agung. Tapi hidup kami justru seringkali menjadi salah. Dalam perjalanan kami seringkali justru tidak gentar kepadamu ya Tuhan. Kami seringkali kecewa, marah kepadamu. Kami mulai menggugat-Mu. Tapi yang kami takuti justru adalah kehidupan, pergumulan yang kami alami hari lepas ke hari. Kami seringkali menempatkan diri tidak tepat, bersikap dengan salah. Ampuni kami. Karena itu biarlah umat-Mu di tengah-tengah pergumulan, persoalan mungkin sudah ada yang kelepasan. Mulai kecewa, marah dari Tuhan, undur dan tidak lagi pergi ke gereja. Demi Tuhan yang hidup. Biarlah Tuhan yang membangunkan mereka, mengingatkan mereka, meneguhkan mereka di dalam nama Yesus. Supaya jangan mereka terjerumus masuk ke jurang yang salah dan terbenam menjadi pesta pora bagi si setan yang jahat itu. Biar Tuhan menyelamatkan, menolong dan mengingatkan. Ajari kami bahwa kami seringkali lemah karena kami tidak suka firman sejati. Kami suka firman yang palsu yang menyenangkan telinga. Tapi kadangkala seringkali menyakitkan hati karena mengkoreksi hidup ini. Padahal yang kami butuhkan justru bagaimana pembaruan terus-menerus oleh firman itu. Yang mengkoreksi hati kami, meluruskan konsep kami untuk bergantung pada Tuhan kami di dalam kesejatian. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan. Amin.